Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, selamat pagi dan salam sejahtera buat semuanya, keluarga muda Indonesia yang dirahmati Allah. Apa kabar ya? Pastikan sehat. Ya. Semua sehat, semua bahagia ya. Meskipun kita masih di dalam suasana pandemi. Ya. Pastikan pikiran tetap kalem. Oke ya. Perasaan tetap kalem. Oke. Pikiran dan perasaan itu sebenarnya pikiran. Pikiran rasionya kalem, pikiran emosinya kalem, ya. Emosinya tidak boleh panik. Nah, ini penting ini, ya. Terus pastikan mengawal anak-anak kita untuk belajar di daringnya. Oke. Yang ketiga adalah pastikan ada kebiasaan baru yang harus terus dibiasakan. Apa itu? Pakai masker, cuci tangan, social distancing. Nah, ini clear ini. Jadi jurusnya, saya ulang-ulang ya. Jurusnya di pandemik itu ada dua. Ya, ada dua. Oke. Oke. Wah, tahu ini dokter ya. Iya. Jurusnya dua. Ya, di pandemik jurusnya dua. Yang satu, ya jurus ini prioritas untuk kita bisa tetap terus berkarya, ya. Jurus pertama adalah jaga nyawa. Jaga nyawa. Gitu ya. Jaga nyawa. Di era pandemik ini prinsip-prinsip ini dari ilmu epidemiologi, ya. Kalau masuk pandemik, ya jaga nyawa. Ya. Caranya ya jaga nyawa itu biar nggak banyak mati, gitu ya. Karena yang namanya pandemik ya alhamdulillah sekarang sudah ada virus, tapi virus kan vaksin kan nggak langsung jreng gitu kan, dia perlu proses, memang begitu prosesnya vaksin, ya. Tapi tetap jaga nyawa, caranya pakai masker, oke ya. Social distancing, jaga jarak, cuci tangan, spesialnya cuci tangan, oke ya. Nah, itu jurusnya untuk jaga nyawa. Satu. Oke ya, yang kedua adalah jaga keturunan, atau kalau sekarang ya lebih ke jaga generasi. Jaga generasi. Kalau jaga generasi berarti hubungannya adalah dengan urusan kecerdasan. Ya teman-teman ya, kalau hubungannya dengan kecerdasan, kita sekarang mau lihat. Ternyata sekarang masih cara belajarnya masih daring. Itu memang satu pilihan yang menurut saya sekarang itu tepat menurut saya. Jangan terlalu buru-buru. Wah, jangan. Ya. Oke, ya daring. Nah, yang kita harus perhatikan di daring ini. Teman-teman pendidikan mengevaluasi kualitas pendidikan kita melalui daring ini turun. Ya, bisa jadi. Ya, bisa jadi. Cuma untuk masuk untuk masuk ke kehilangan kemauan belajar, mudah-mudahan nggak sampai di situ, ya.
Karena dengan daring ini salah satu upaya untuk menjaga kecerdasan anak. Oke ya teman-teman, ya targetnya menjaga kecerdasan. Kalau belajar dan lain sebagainya, yaitu target yang lain tentunya, ya pastilah gitu ya. Yang penting jangan sampai anak tidak cerdas. Oke ya. Membangun anak-anak cerdas itu, ya, membangun anak-anak cerdas itu harus dimulai para orang tuanya harus keep calm. No panic. Oke. Loh, karena orang tuanya mendampingi belajar kan, betul kan? Ya. Jadi untuk mendampingi belajar agar anaknya cerdas, maka otaknya dikawal. Jangan sampai sel-sel sarafnya rusak. Jangan sampai sel-sel sarafnya bermasalah. Sel saraf yang bermasalah itu ya, ketika akan sinaptik lepas lagi. Ketika akan nyambung, lepas lagi. Pada proses untuk membangun kecerdasan, anak itu ditandai dengan sambungan neuron. Nah, kok bisa lepas lagi? Karena apa dok? Karena orang tuanya panik. Kalau orang tuanya panik, dampingi anak belajar dengan panik. Kalau mendampingi belajar dengan panik, berarti ada masalah. Ya, masalah di mananya? Di emosi. Nah. Oke teman-teman ya. Emosi ini sangat luar biasa ya, gitu ya. Emosi ini mendampingi kehidupan kita hampir setiap menit, hampir setiap jam, hampir setiap hari. Dan bahkan para pakar emosi ya meletakkan kehidupan manusia itu sekitar 90%, ya bahkan ada yang mengatakan hampir seluruhnya, ya, gitu ya, itu melibatkan emosi. Oke. Untuk menjaga kecerdasan anak perlu ketenangan orang tua. Keep calm, no panic. Karena targetnya apa? Karena targetnya learning-nya itu harus fun. Oke, proses belajarnya anak itu harus menyenangkan, teman-teman. Loh, ini syarat utama, teman-teman, untuk membangun kecerdasan. Oke. Nanti akan saya bahas panjang lebar tentang kecerdasan ini hari Ahad sore. Hari Ahad sore tanggal 31 ini. Di di program Kulon. Udah pernah ikut belum program Kulon? Kulon itu singkatan dari kuliah online neuroparenting. Nah, Kulon. Kulon, etan, kidul, ngalor. Nah, ini Kulon. Nah, teman-teman kalau karena saya dari Ngawi kan, kalau misalnya mau naik haji atau mau umroh gitu ya, pamitnya di tengah. Aku tak ngulon gitu, asik ya. Kulon, kuliah online neuroparenting. Neuroparenting itu model pengasuhan berbasis kinerja otak. Anda belajar mengasuh anak berbasis kinerja otak. Basisnya apa? Basisnya bagaimana otak itu bekerja, ya. Karena sesungguhnya mengasuh otak. Ya, otak itu ada tahapan demi tahapan ya, yang kita bisa pelajari dan itu kita bisa jadikan untuk program, untuk meng-guide, ya, untuk membimbing gitu ya, memberikan petunjuk bagaimana kita mengasuh anak yang tepat. Ya. Ya tambahannya ya dari akhlak, dari ini dari sisi alat-alatnya gitu ya, dari sisi perangkat untuk membangun kecerdasan itu apa sih? Otak salah satunya, hati dan satunya, itu yang lainnya. Oke ya. Oke. So, untuk membangun sebuah kecerdasan yang sangat luar biasa, anak-anak perlu fasilitas belajar. Untuk bisa belajar di rumah, orang tua harus dampingi.
Maka syaratnya orang tua itu harus keep kalem, harus tenang. Oke, tidak boleh panik. Karena pencapaiannya apa? Belajar anak harus bahagia. Kalau nggak bahagia, kalau orang tuanya panik, anaknya panik, otaknya bisa nggak berkembang bagus. Lihat serius, gini, serius. Kebetulan saya nekunin tentang anatomi otak, ya, perilaku otak, dan ini spesial, ya, saya diminta oleh para bos-bos itu, ya, para guru besar, gitu ya, saya disuruh nekunin, Dok, konsentrasi di pendidikan, di pengasuhan. Oke, siap. Ya, saya dalamin udah berapa puluh tahun, ya. Ya, serius, teman-teman. Maka dari itu, untuk membangun generasi hebat Indonesia, apalagi khusus di pandemi ini, jaga tuh generasi, jaga tuh kecerdasan. Salah satu skill yang dimiliki oleh orang tua dan guru, tentunya lebih spesial untuk hari ini, ya, karena orang tua selalu dampingi, ya. Skill yang harus dimiliki oleh para orang tua dalam mendampingin anak, khususnya dalam proses belajar, agar proses belajarnya itu jadi bahagia, ya, adalah skill emosi. Saya bilang, teman-teman, ya, skill emosi. Emosi itu luar biasa, teman-teman, ya. Jadi kalau Anda berkeluarga, kebetulan saya sudah setengah abad lebih, teman-teman. Anak-anak udah besar semua, sudah punya cucu, ya. Pengalaman saya ini dari pengalaman aja. Kalau Anda berkeluarga, terus kemudian emosi Anda bermasalah, minta maaf ini, maka saya agak serius ini. Kalau emosi Anda bermasalah, maka hampir bisa dipastikan pengasuhan Anda di rumah bermasalah. Beritahu ini. Loh, biar nggak kebablasan, gitu lah, ya. Loh, saya dulu nggak ada yang beritahu. Ya, kebetulan Dokter Amir belajar kedokteran, terus kemudian, wah, ada irisannya gini. Gali. Kemudian bersamaan dengan itu perkembangan otak, ilmu otak sangat pesat sekali. Akhirnya pengasuhan, ya, jadikan model namanya neuroparenting practitioner. Oke, ya. Di kuliah online itu sudah seri keberapa itu kuliah online, ya? Udah 60-an kali, ya. Karena tiap minggu itu satu. Tiap minggu satu, mulai kapan, ya? Maret kalau nggak salah, ya. Udah, ya, kalau Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Ya, sekitar mungkin 40-an boleh, ya, gitu, ya. Plus tambah sharing. Ini mungkin udah banyak banget. Oke. Dan itu semuanya adalah pengasuhan berbasis, semua yang saya sampaikan selalu basic sign-nya, pijakan ilmiahnya selalu otak. Ya. Ya, ada yang kalau ustadz kan hati dan sebagainya. Kebetulan saya seorang dokter, kemudian ternyata antara hati sama otak itu nggak bisa dipisahkan. Nah, gitu, ya. Mereka kerja bareng, ya. Laksana apa namanya, halaman uang, tampilan uang. Kan nggak mungkin, ya, kita cuma pakai uang, pakai halaman pertama tok, gitu, ya lah, sampingnya kan nggak sah, kan? Jadi harus dua-dua. Oke, ya, teman-teman, ya, emosi, teman-teman, serius ini. Emosi ini bisa dipelajari, ya, teman-teman, jangan takut, jangan aku itu emosi kasar memang sudah dari sononya, nggak begitu ilmunya, oke, ya, nggak begitu ilmunya, bisa dipelajari. Allah menyiapkan resources yang ada di otak Anda. Allah menyiapkan resources yang ada di otak manusia itu untuk bisa mempelajari emosi. Ya, kalau nggak baik bisa jadikan baik.
Oke, loh ini risetnya kalau di dalam kajian-kajian Islam, kebetulan saya seorang Muslim, banyak kajian-kajian tentang emosi, tentang nafsu dan seterusnya. Ya, kalau kajian-kajian di riset ada Joseph Leduc, ada Daniel Goleman, ada Lisa Feldman Barrett, ada Lisa Elliott. Riset-riset dari yang Muslim, Profesor Taruna Ikrar yang sekarang menjadi ketua KKI di Indonesia. Banyak, udah. Kemarin saya ketemu sama teman-teman ya jagoan-jagoan neuroscience di Universitas Pembangunan Nasional Veteran di Jakarta itu, di Fatmawati. Kita ngomong tentang kita diskusi tentang tentang otak. Di situ ada ahli bedah otak, di situ ada filsafat otak, di situ ada ahli neuroscience ya. Semuanya sepakat ya, gini, emosi ini penting sekali. Kalau emosi ini tidak teman-teman tata dengan baik, hancurin nanti kita ini. Hancur ini, hancurnya mulai dari pengasuhan dalam pengasuhan, mulai dari proses pengasuhan di rumah tangga. Hancur. Anda silakan punya ahli, yang lain, skill-skill yang lain, tapi tolong emosi ini perhatikan. Ya. Risetnya Daniel Goleman, risetnya Joseph Leduc yang kemudian ditulis oleh Daniel Goleman di dalam satu buku Emotional Intelligence, dia mengatakan bahwa kecakapan emosi itu menghantarkan pribadi-pribadi mencapai sukses puncaknya. Ya, rata-rata ya peran emosi itu sampai hingga mencapai 80%. Oke, Anda bayangin ini, ya, Anda bayangin kalau Anda mengasuh anak terus emosinya berantakan, ya kira-kira dia nanti pencapaiannya sejauh mana? Sementara rasio ini risetnya Joseph Leduc yang ditulis oleh Daniel Amin yang ada di Emotional Intelligence, ya. Sementara rasio itu hanya mencapai kurang lebih 20%. Itu pun hanya masuk di level menengah. Hanya masuk level di manajer tok. Artinya kalau Anda punya anak pinter, rasionya oke, ya, tapi emosinya bermasalah, itu dia kelihatannya kan sukses, tapi suksesnya cuma di level menengah, nggak sampai di puncak. Oke, tonton ya. Nah, ini perhatikan. Jadi hemat saya kebetulan saya lebih banyak sekali, kalau secara umum saya lebih banyak di brain behavior, bagaimana perilaku manusia itu di setting oleh otaknya, sehingga bagaimana pikiran, perasaan menghasilkan sikap dan perilaku. Peran emosi itu luar biasa, teman-teman. Saya sudah ingatkan lama sekali. Kenapa? Karena saya alami itu. Saya alami. Dok, kalau marah kan mesti dilepas, dok. Kalau marah terus disimpan aja kan nggak bagus, dok. Menurut dokter yang benar yang mana? Dua-dua salah. Dilepas juga nggak bagus. Lepas marahi loh. Cuma ada cara melepas yang lain, ada gitu ya, teman-teman psikologi klinik pinter-pinter gitu. Ya, tapi kalau pelepas marah, Anda wujudkan marahnya itu kampleng, selentik anak dan seterusnya, itu bahaya juga. Tapi setelah saya melepas begitu, dok, saya kan jadi tenang. Iya, kamu tenang, tapi anak kamu yang kamu marahi hancur-hancuran. Oke ya, tenang. Oke. Risetnya Daniel Amin, ya, Daniel Amin, dia seorang psikiater dan seorang ahli radiologi, lebih tepatnya ahli SPEC. SPEC itu salah satu alat pencitraan otak yang bisa merekam otak dalam kondisi hidup. Oke ya. Beliau mengatakan bahwa antara orang marah sampai reda, ini perlu proses.
Ya, ada orang 1 jam sesudah marah dia sudah bisa betul-betul calling down. Tapi 1 jam ketika dari marah ke calling down itu ternyata sudah dapat menimbulkan masalah di otak bagian depan nih. Ini otak prefrontal cortex ini. Ini otaknya manusia yang membuat manusia jadi manusia. Masalahnya apa, Dok? Di situ di riset Daniel Amin dengan menggunakan single photon emission computerized tomography terjadinya penurunan suplai darah di area sini. Suplai darah di jaringan otak bagian depan sini. Suplainya turun. Kalau jaringan itu, kalau suplainya turun itu berarti nutrisinya turun, oksigennya turun. Nah, otak itu perlu banget, otak itu perlu 20% oksigen. Perlu banget. Dia nggak dapat oksigen berapa detik aja sudah bermasalah terhadap aktivitas otaknya, aktivitas dirinya. Nah, Anda bayangkan itu. Dalam 1 jam, atau aku kadang-kadang bisa cepat kok, Dok. Katakanlah setengah jam lah gitu ya. Oke ya, setengah jam. Coba cara Anda marah itu nggak pernah Anda perbaiki. Akhirnya apa? Dapat stimulus itu marah lagi. Katakanlah Anda recovery-nya setengah jam, katakanlah oke lah gitu ya. Tapi risetnya Daniel Amin ini kurang lebih 1 jam. Katakanlah risetnya setengah jam, oke lah gitu ya misalnya. Tapi 1 hari Anda bisa 2 kali, 3 kali marah, ngomelin anak nggak karu-karuan, ngomelin anak, nggak segera menyelesaikan tugasnya, salah gitu ya. Padahal anak bilang besok juga bisa kok. Gitu. Tapi kamu nunda-nunda kan nggak bagus. Nah, itu kemarin kita sudah bahas itu minggu yang lalu, sukanya menunda-nunda. Nah, gitu. Kita bahas di Kulon, kuliah online neuroparenting. Nah, kalau 1 hari 2 kali atau 3 kali Anda marah, recovery-nya setengah jam kali 3, 1 jam setengah. Besok lagi begitu, lusa lagi. Dikira, teman-teman jangan mengira Anda pas recovery itu kemudian otak normal lagi gitu, kagak. Ya, kalau Anda marah serius, ya pasti ada sistem aktivitas otak yang bermasalah dalam saat itu. Nah, kalau itu Anda ulang. Satu itu untuk Anda, untuk anak. Ya, riset dari Daniel Siegel, terus kemudian banyak sekali riset-riset yang lainnya, ya, gitu ya. Salah satunya dari Daniel Siegel, ya. Bahkan Lisa Elliott juga iya. Ada ngomelin sama anak das itu loh. Neuron mau nyambung. Ini dalam bentuk neuron nyambung itu akhirnya bagian dari membangun kecerdasan. Neuron nyambung loh meretel lagi. Atau nggak jadi nyambung. Sudahlah. Itu masih lumayan. Yang risetnya Lisa Feldman Barrett, dia kalau kita ngomelin anak ya, itu akan menghasilkan pengalaman emosi yang destruktif, yang pada gilirannya pengalaman itu akan tersimpan dalam memori jangka panjang, melibatkan amigdala kan, melibatkan emosi kan, akan menjadi emosi jangka panjang, dan emosi itu terbawa sampai dewasa, bahkan bisa mewarnai pola pikir anak Anda. Jadi jangan heran kalau Anda, minta maaf ya ini ya, kalau Anda temperamental gitu ya. Pasti anak temperamental. Pasti dalam merespon segala sesuatu temperamental. Ya, pasti dalam menghadapi tekanan-tekanan kehidupan pasti temperamental. Nah, Anda bayangkan teman-teman, karena ya, ini kondisi dunia ini kan luar biasa, ini penuh tekanan. Bisnis penuh tekanan, persaingan sangat luar biasa. Oke. Terus bagaimana kalau kita menciptakan generasi yang penuh temperamental? Ya, ini sekedar, sebenarnya ini lainnya adalah bahan training, bahan workshop dan sebagainya untuk ceramah-ceramah. Tapi ini sengaja saya sampaikan karena begitu banyaknya ini masalah emosi pada anak, masalah emosi pada orang tua, di mana orang tua saat
melakukan satu proses pernikahan, emosinya nggak disiapin. Hanya nikah tok. Nah, emosinya nggak disiapin, sudah punya anak. Akhirnya mengasuh anak dengan emosional, dampaknya apa? Menghasilkan generasi emosional. Nah, jangan-jangan ini Indonesia carut marut, nggak karu-karuan, ya, penuh fitnah, ya, apalagi ya, banyak sekali ya, gitu ya. Itu jangan-jangan banyak generasi-generasi yang terlahir dari orang tua yang secara emosional bermasalah. Oke, teman-teman ya. Ini yang teman-teman, ayo kita teman-teman investasi lah, ya, investasi belajar gitu ya. Kalau belajar emosi jangan hanya belajar gitu aja. Emosi itu perlu proses gitu ya. Misalnya teman-teman emosinya bagus saat ini. Katakanlah usianya Anda 40 tahun. Katakanlah usianya Anda nggak usah 40 tahun lah gitu ya. Usianya Anda 22 tahun, 23 tahun, sampai 25 tahun kan, awal-awal pernikahan. Emosi bagus yang Anda miliki itu bukan Anda bangun kemarin sore. Bukan Anda bangun 1 minggu yang lalu. Bukan Anda bangun 1 bulan yang lalu. Bukan Anda bangun 1 tahun yang lalu. Bahkan emosi yang bagus yang Anda miliki itu, orang tua Anda juga terlibat membangun itu ketika Anda masih usia balita, bahkan di dalam kandungan. Tak beritahu ini. Jadi proses Anda memiliki emosi yang bagus saat ini, misalnya Anda usia katakanlah 25 tahun, ya, itu ada proses panjang yang mengantarkan Anda punya emosi bagus ini. Oke. Salah satunya adalah keterlibatan orang tua dalam menyiapkan emosi Anda agar emosi Anda bagus. Demikian juga sebaliknya. Namun asiknya gitu ya, hebatnya Allah itu ya, dia Allah mendesain struktur otak manusia itu, desainnya adalah desain dalam kebaikan. Jadi ada format kebaikan. Kalau Anda tarik ke tidak bagus emosi itu, sesungguhnya masih ada format untuk kembali kepada kebaikan. Yang namanya neuroplastisitas. Neuro itu neuron itu sel saraf, plastisitas itu plastis, elastis. Ya. Artinya apa? Bisa dibuat-buat. Plastisin itu bisa dibuatin bulat-bulat, bisa dibuatin panjang-panjang, bisa dibuatin macam-macam. Begitulah perangkat neuron, perangkat sel saraf yang Allah desain. Loh, ini ada yang riset, namanya Daniel W. Pfaff. Ya, ada yang riset. Cuma memang di dunia kok selalu dari sana-sana todok ini. Ya, memang fasilitasnya yang luar biasa kan dari negara-negara, dari Amerika, Jerman, Jepang. Bahkan baru-baru Jepang salah satu sudah ini sih, risetnya udah lama sih. Salah satu ilmuwannya dapat hadiah Nobel karena ada konsep namanya autophagy, ya gitu sebenarnya, pagi, ya, ada yang mengistilahkan itu. Jadi kemampuan sel-sel neuron itu, sel-sel saraf semua tubuh itu memakan, ya, mengkonsumsi sel-sel tubuh yang tidak berguna. Itu caranya dengan apa? Dengan puasa. Puasanya berapa lama? Minimal 8 jam, maksimalnya 16 jam. Oke teman-teman, nah ini kembali kepada emosi. Jadi kalau teman-teman sekarang ya usia masih punya anak 1 kecil, terus mendengar ini, Anda bersyukur. Anda bersyukur segera berubah.
segar berubah, belajar maksudnya belajar tentang emosi itu. Emangnya bisa dong? Bisa. Cuma tidak sembarang belajar gitu aja. Karena apa? Karena harus merubah struktur yang sudah terbentuk gitu, yang Anda bentuk sudah bertahun-tahun itu, ya, harus dirubah strukturnya. Emangnya bisa, dok? Bisa sekali. Ya, karena apa? Karena ada neuroplastisitas. Ya, neuroplastisitas itu terdiri dari neurogenesis. Ya, dulu nggak dimasukkan di neurogenesis. Ya, neurogenesis itu bagaimana neuron itu lahir. Karena tiap 100 sampai 120 hari itu ada yang neuron mati. Kemudian lahir lagi. Ya. Nah, neuron yang mati itu bisa jadi kebanyakan file-file emosi Anda yang destruktif. Oke ya? Maka ketika ada neuron yang lahir yang baru, Anda jangan isi destruktif lagi. Anda jangan isi dengan emosi-emosi yang jelek lagi. Isi dengan emosi yang bagus. Oke ya? Biar semakin lama, file-file emosi yang jelek yang ada di neuron Anda itu lama-lama hilang, habis. Gitu. Ya teman-teman ya. Ini dari Bu Emma, setuju, emosi perlu proses. Nggak kebanyakan kalau orang dewasa masih emosi seperti anak-anak, berarti tidak pernah berproses. Yes. Allah itu sudah memberikan informasi bahwa setiap anak lahir pasti ada perlu pembenahan emosi. Ya. Kalau emosi itu salah dalam mengasuh, ya, maka muncul yang namanya temper tantrum. Tantrum sih biasa. Karena itu menunjukkan bahwa ada proses emosi di dalam diri anak. Mulai 1 tahun, anak-anak itu belum bisa menerjemahkan emosinya, sehingga ketika anak merasakan sesuatu, dia nggak bisa mengekspresikan, sehingga yang muncul nangis, ya, gitu ya. Itu nanti sampai usia sekitar 4 tahun, ya. Para ahli masih bisa mentolerir sampai 4 tahun, ya, plus 364 hari, artinya jangan sampai 5 tahun muntup-muntup. Gitu ya. Ya. Jadi kalau di 4 tahun itu masih tantrumnya, apalagi masih ada temper tantrum yang nggak bisa mengelola emosinya ini, ya, maka orang tua punya waktu 1 tahun untuk segera memperbaiki. Karena temper tantrum atau tantrum itu kalau sudah lebih 5 tahun kok masih tantrum, berarti Anda bermasalah dalam mengasuh. Serius ini. Saya pernah melakukan itu soalnya. Bermasalah nih, Mak. Tapi akhirnya saya melakukan perbaikan dengan upaya. Ya, meskipun masih ada sequel, masih ada bekas-bekas, tapi udah jauh ini jauh lebih baik. Ya, gitu. Kalau toh ada mungkin kurang sekitar 15%. Ya, gitu. Oke teman-teman ya. Jadi betul harus proses. Dan belajar emosi itu nggak bisa, ya, hanya sekedar membaca buku, hanya sekedar mendengar seminar, nggak bisa gitu. Ya, itu perlu, informasi itu perlu, tapi itu belum mencukupi. Anda bisa membangun kecakapan emosi. Kecakapan emosi itu kan Anda tetap tenang, Anda tetap keep calm. Salah satu indikatornya ya, Anda tetap tenang, Anda tetap ya tentunya berpikir, ya, tidak emosional. Ketika ada tekanan-tekanan emosi yang sangat luar biasa, bahkan beruntun tekanan. Kalau Anda bisa itu, jos. Loh, ini kan baru-baru diinformasikan di Harvard University, ya, dalam reviewnya, ya, dalam business reviewnya, bahwa ada 3 masalah ada 3 masalah generasi muda dunia ini, gitu ya. Yang pertama adalah sulitnya dia berpikir
ketika menghadapi problem solving. Susah. Kenapa susah? Prefrontal cortex-nya nggak dilatih berpikir. Oke, sejak kecil sudah dicekokin dengan game. Oke, akhirnya prefrontal cortex-nya kebablasan kenikmatannya. Ya, otak circuit reward-nya kebablasan kenikmatannya, sehingga berdampak kepada prefrontal cortex yang tidak bisa berpikir, tidak kualitas berpikirnya, susah diajak berpikir, lama sekali. Yang kedua, generasi muda ini, dunia ini bermasalah emosinya, terutama dalam ketika emosinya itu menghadapi tekanan yang bertubi-tubi. Oke, teman-teman ya. Yang ketiga adalah ini efek buruknya komunikasi. Gak cakap berkomunikasi, kurang empati dan seterusnya. Oke teman-teman ya, jadi ini sentralnya di mana? Di keluarga kita. Kita sebagai orang tua, ayo kita berbenah gitu ya. Investasi. Oke. Iya, kalau belajar emosi itu saya pernah belajar emosi, memang biayanya tinggi memang. Saya pernah belajar emosi lebih dari 100 juta biayanya. Tapi kalau di Indonesia, alhamdulillah di Indonesia ini banyak orang-orang pintar. Banyak orang-orang pintar. Nggak butuh investasi besar-besar. Tapi yang perlu butuh investasi. Anda rajin aja di Kulon. Ya, di kuliah online neuroparenting tiap Ahad sore rajin aja gitu ikut. Ada sih administrasinya biar untuk bayar Zoom, terus kemudian ya operatornya apa administrasinya cuma berapa itu, 36 ribuan kalau nggak salah ya, semangkok bakso. Oke ya, bakso di tempat gua 15.000 ya, 2 mangkok bakso lah kalau 15.000. Anda rajin. Loh, ada yang rajin. Tiap Sabtu, tiap Ahad sore ikut. Saya sudah pernah membahas tentang emosi itu 6 minggu. 6 minggu itu berapa? 1,5 bulan. Itu ditambah kelas-kelas tambahan. Ya, seingat saya sampai 9 batch emosi itu. Berarti kalau 9 batch itu 2 bulan lebih. Itu di kuliah online. Neuroparenting itu. Di kuliah online neuroparenting. Ya beruntung teman-teman yang dapat itu. Kalau sekarang ada pelatihannya tapi di workshop. Ya, di workshop karena ya tentunya biayanya biayanya ada teman-teman yang harus dampingin ya. Ada yang belajar emosinya itu perlu dampingan karena proses belajar emosi nggak 1-2 hari teman-teman. Ya. Paling cepat itu pun belum skill ya, 21 hari itu dirubah. Adanya change adalah perubahan, tapi belum skill. Ya. Tapi udah lumayan. Rata-rata 100 sampai 120 hari. Itu patokannya neurogenesis. Oke. Kalau rata-rata yang bagus, yang sudah mulai membentuk kebiasaan sudah mulai di atas 3 sampai 4 bulan itu, rata-rata sampai 6 bulan. Oke ya. Jadi teman-teman melatih emosi, emangnya bisa dirubah, Dok? Karakterku yang suka marah ini bisa. Cuma harus ada upaya sungguh-sungguh dari diriku. Ya kalau sudah teman-teman sudah dewasa, kalau sudah menikah, sudah punya anak kan sudah dewasa kan gitu. Itu memang ada kesulitan membenahi emosi yang sudah dewasa ini ya, karena ada belief ya, ada prinsip-prinsip hidup ya yang bisa jadi salah tapi dijadikan prinsip. Gitu ya. Salah jadikan prinsip itu misalnya ya, saya pernah ketemu sama kepala geng gitu ya. Dia bilang,
Saya bangga, Dok. Jadi kepala geng. Saya dihormati. Gini. Terus kenapa sih jadi kepala geng? Kalau kepala geng itu minimal sudah bunuh orang 3 orang, katanya. Loh, peraturan di mana? Ada, enggak tahu. Iya atau enggak, aku sih enggak ngerti. Tapi bagi saya, sejahat-jahatnya kepala geng, tetap dia manusia, tetap dia punya hati nurani yang baik. Ya, insya Allah ya, saya doakan. Baik teman-teman ya, ini sekapur sirih tentang emosi. Emosi itu penting sekali ketika Anda memasuki ranah keluarga, ranah menjadi suami istri, ranah menjadi orang tua. Penting sekali ini, teman-teman. Sistem kendali Anda, kemampuan safety-nya, ya. Nah, mengelola emosi itu bukan hanya sekedar tarik napas, terus gini, terus membayangkan, bukan hanya sekedar itu. Ya itu kalau emosi-emosi sederhana sih bisa, tapi harus, ya itu juga bagus ya. Ya itu juga bisa, teman-teman silahkan melakukan itu, tarik napas, pelan-pelan, lepas pelan-pelan. Itu teknik-teknik sederhana yang juga bisa meringankan. Cuma belum masuk di skill of emotion, ya, karena harus melibatkan skill of thinking, ya, skill emotion itu masuk di skill of thinking. Oke teman-teman ya, dengan senang hati teman-teman sudah nimbrung hari ini ya. Semoga sharing saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain, bisa dibagikan ke teman-teman yang lain bahwa penting sekali belajar emosi. Ya, saya tambahin lagi, belajar emosi itu minimal ada 3 tahapan. Oke, ada 3 langkah. Ini kelihatannya cuma 3 langkah. Cuma implementasinya tadi harus dikawal. Proses pengawalnya ada 6 bulan, kadang-kadang ada sampai tahunan ada. Ya, sudah belajarnya sudah 2 tahun lalu, tiba-tiba, Dok, saya kok jadi marah lagi. Kenapa? Ini ya, ada fase yang Bunda tidak latih nih. Oke, ya, ada 3 fase. Ada 3 tahapan. Yang pertama, Anda harus bisa mengenali emosi Anda. Emosi yang muncul saat itu terutama adalah emosi yang destruktif. Harus mengenali. Ya, biar akhirnya menjadi skill ya. Pertama mengenali ini banyak ya, mengenali situasi ya, mengenali dalam proses diri mengenali ini melibatkan batang otak, cerebellum, basal ganglia ya, sistem limbikus, amigdala. Ini teman-teman harus paham itu. Emangnya bisa, Dok, dipelajari? Bisa banget. Ya belajar otak bukan untuk jadi dokter, bukan. Untuk menjadi pribadi-pribadi yang hebat, gitu aja. Yang kedua, Anda mengelola. Mengelola ini butuh latihan. Latihan. Bata lagi latihan. Seperti naik sepeda. Anda akan terampil naik sepeda, harus latihan. Mengenalinya sudah, tapi kalau nggak latihannya nggak bisa, ya. Karena emosi itu aktivitasnya dimulai dari unconscious mind. Nah ini kalau kita ikut di dalam neuroscience itu jarang-jarang sih bahas begini ya, gitu ya, bahas unconscious mind ya, yang sering saya sampaikan dimulai dari aktivitas subkortikal, aktivitas otak bagian dalam. Biar unconscious mind, biar teman-teman nyantol gitu aja. Karena unconscious mind itu adanya di subkortikal, di otak bagian dalam. Oke, maka untuk bisa mengelola yang bagus ya, latihan emosi itu harus masuk di level itu. Karena ketika Anda berhadapan dengan emosi, rangsangan emosi, seluruh aktivitas sistem sensorik, saraf-saraf sensorik Anda bekerja, ya, masuk ke batang otak diterima oleh talamus dan ditangkap oleh amigdala, seluruh neuron amigdala berpikir tentang gimana ini dan seterusnya. Kalau Anda tidak cakap, ya, tidak automatically kecakapan itu, maka Anda pasti gagal ya ngelola emosi. Oke ya. Yang ketiga, Anda harus bangun rasa empatik, kemampuan meraba rasakan emosi Anda dan emosi orang lain, terutama emosi orang lain.
Bagaimana Anda membangun fleksibilitas dalam keseharian. Oke. Teman-teman, kok dokter, kenapa sih dokter melatih orang-orang yang emosionalnya berantakan itu kok dimulai dari gerakan? Nah, harus tahu ada hal-hal, ada pembangunan kondisi, membuat sambungan-sambungan baru agar sirkuit sistem emosinya bekerja dengan baik. Nah, 3 tahapan, teman-teman. Kalau kita perhatikan jadi banyak, akhirnya, tapi 3 tahapan itu besar. Anda harus mengenali dulu. Tidak kenal maka tidak sayang, termasuk terhadap emosi Anda. Oke ya. Yang kedua, Anda mengelola. Latihannya seperti apa? Maka butuh pendamping, butuh pembimbing, dan butuh waktu. Tidak keluar daripada workshop terus kemudian Anda langsung ahli, kagak. Anda harus latihan. Saya masih ada yang saya dampingi sudah 2 tahun yang lalu, tapi sudah lincah ininya, ngelola emosinya sudah lincah. Oke ya. Kemudian terakhir, yang ketiga adalah Anda mampu meraba rasakan, sehingga emosi Anda dalam kondisi apapun, dalam kondisi tekanan apapun, sekalipun pandemik, kan, tetap emosi Anda stabil. Oke teman-teman ya, terima kasih. Sudah minum kopi belum? Ada teman dari Aceh, atau Masya Allah, terima kasih. Saya pikir guyon. Mau dikirim kopi Takengon, ya. Takengon, ya. Di situ dulu pas saya jadi relawan relawan lembaga kemanusiaan Human Initiative itu, ya. Lembaga kemanusiaan Human Initiative itu yang miliki Indonesia, tapi registrasinya di PBB. Gitu ya. Saya sering nongkrong, bukan nongkrong, kan membangun relasi perbaikan mental healing kan bisa di warung kopi sambil ngopi, ya gitu ya. Akhirnya kebablasan, dan memang enak sih Takengon sebenarnya. Kopi Takengon di Indonesia itu kopi-kopi banyak sekali ya Toraja, enak Toraja juga. Lampung Barat, yang lalu saya dikirim dari teman-teman Lampung Barat. Enak banget. Lampung Barat itu kopi luwaknya enak sekali. Oke, banyak di Jawa Timur, banyak lah gitu ya teman-teman, silahkan ya. Semoga bermanfaat di sesi pagi hari ini ya teman-teman ya, sesi membangun kesadaran tentang pentingnya emosi ya. Mudah-mudahan dan teman-teman ayo kita benahi ya gitu ya. Teman-teman yang ingin gabung sama kami di Sekolah Neuroparenting Indonesia ya, ayo silahkan ya gitu ya. Semaksimal mungkin. Banyak teman-teman yang lain juga banyak. Silahkan aja ya. Yang penting arahnya adalah akan membenahi emosiku. Ya. Saya terus juga berbenah karena harus bisa masuk di kecakapan emosi. Harus dibenahi, semakin lama semakin bagus ya. Yang hari ini harus lebih baik dari kemarin. Besok harus lebih baik daripada hari ini. Gitu prinsipnya. Terus kita improve terus ya. Terima kasih, saya Dr. Amir Sudi dari Sekolah Neuroparenting Indonesia. Semoga bermanfaat. Tetap sehat ya, terus berkarya. Keep calm, no panic, ya. Dampingin anak belajar dengan senang hati. Bangun habit yang baru. Pakai masker, cuci tangan, social distancing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.